Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana zalamna anfusana illa anta taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana barik lana wa qina adzabannar. Pendengar yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kepada Allah di mana kita telah diberi segala nikmat Allah sehingga kita tidak putus asa dalam rahmat Allah, dalam husnuzan kepada Allah. Sedang orang-orang yang putus asa dari sisi Allah itulah orang-orang yang kafir. Kita senantiasa selalu mengharap keridhaan Allah, keberkahan Allah, nusrul inayah Allah, karena Allah berfirman, kul kulum min indillah. Kul, katakan kulum semua min indillah, dari sisi Allah, semua dari sisi Allah. Kebahagiaan, kenestapaan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan makanan, itu semata-mata karena Allah ingin menguji kita. Apa kita saat diuji musibah lolos atau tidak, atau bahkan menistakan Allah, mencaci Allah, memaki Allah yang telah memberi kita takdir suratan ilahi, yakni nasib kita ini. Ini benar rahmati Allah. Saat diuji dengan kesusahan, kenestapaan, kedukalaraan, dia sukses. Ini karena Allah ingin mengukurkan dosa kita sehingga diberi musibah. Itulah hamba yang benar, hakul abid, hakul abdu, hamba yang benar. Hamba yang benar saat kita diberi musibah, kita senantiasa baik sangka kepada Allah. Kita senantiasa, tujuan Allah memberi musibah ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang tidak bisa digugurkan, dihilangkan kecuali dengan ditimpakan musibah kepada kita. Ini yang tidak diakui, yang tidak dikurang mengerti sebagian besar umat Islam, yakni kalau kita diberikan duka, nestawa, sedih, musibah, maka itulah jaminan Allah digugurkan dosa-dosa kita, ya, dari tingkat tinggi, tingkat rendah, digugurkan semua karena kita baik sangka kepada Allah. Karena tujuan Allah memberi musibah adalah supaya berguguran dosa-dosa kita. Banyak dosa-dosa kita yang hanya bisa digugurkan dengan musibah. Digugurkan, dihabiskan, dinolkan, dianggap tidak dosa, langsung masuk surga. Ini pendengar dan rahmati Allah. Kalau pengabulan doa-doa kita, itulah karena innalillah, semua dari sisi Allah. Kul minallah, semua katakan semua dari sisi Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingga kita tidak syirik, menuhankan sebagai kausa prima, sebagai kul minallah selain Allah. Na'udzubillah misalnya, Bapak Ibu akan terjerembab kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Semoga Bapak Ibu diberi hidayah untuk tidak syirik, mati dalam keadaan syirik, murtad sampai murtad kafir, yakni haram masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar rahmati Allah.
Apa sih yang dicari hidup ini? Cuma 60 atau 63 tahun sudah wafat. Apa yang cari hidup ini? Apa cari di dunia ini? Bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk bisnis berdagang, tapi untuk khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah, salat 5 waktu. Itulah intinya di masjid, itulah inti kebahagiaan di situlah. Sumber kebahagiaan saat subuh khayalan sholat as-salatu khairum minan naum, kita bergegas ke masjid, sholat berjamaah. Zuhur as-salatu wa khayalan sholat, kita ke masjid. Ini keberkahan pertama. Rumah kita, rumah tangga kita. Maka taburilah salam, bacalah Al-Fatihah. Lalu kita ikhlas sabar menerima musibah. Ini penuh rahmati Allah. Inilah kita yang selalu Allah beri pengasihan, Allah beri nikmat, Allah beri sehat, senantiasa Allah beri. Allah belum tolak doa kesehatan kita, belum tolak. Sehingga kita masih sehat. Kalau sudah ditolak atau sudah ditolak itu doa minta sehat, insya Allah kita selalu kok tiap hari. Biarpun kita tidak mengetahui maksudnya, tapi kita astagfirullah, maka terkontaklah pada yang lain untuk mengampuni dosa kita, insya Allah. Pendengar rahmati Allah, inilah sekelumit dari sufi. Husnuzon, baik sangka kepada Allah, baik sangka, hanya harapan kepada Allah, karena harapan kepada Allah adalah bukan harapan semu. Kalau mengharapkan dunia, jabatan kita semu, kadang dapat kadang tidak. Kalau dapat kita masuk korupsi masuk penjara, apa juga yang dibanggakan terhadap dunia, kecuali kita banggakan amal kita, amal khos kita, macam ini ceramah, tausiah, bayan, bapak ibu amal khos itu, yakni mencuci, kemudian memasakkan suami, istiqomahkan, itulah pintu surga. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita dimaafkan oleh Allah, digugurkan dengan duka setawa melanda kita. Yakinlah Bapak Ibu akan menjadi penghulu di surga nanti, insya Allah, karena mendapat syafaat daripada Nabi ini. Dengar yang dirahmati Allah, kurang dan lebihnya insya Allah kita diberi kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan sholat di masjid, insya Allah. Itulah sisa benteng terakhir kita untuk mendapat pengasihan Allah, yakni hanya as-salatu khairum minan naum ke masjid, hayya 'alas shalah ke masjid. Itulah firqah, itulah ayat yang tidak bisa diganggu. Kita harus mensucikan Allah, Kita punya lisan dijaga, mulut dijaga, pembicaraan dijaga, punya mata, punya telinga, punya hati dijaga. Yakinlah Bapak Ibu tadi sudah diganti, yang semula tidak ada minuman, kemudian diisukan jadi miras, lalu ini sudah di stop karena ada labelisasi dari Majelis Ulama Indonesia mengharamkan daripada semua yang buruk-buruk, insyaallah, amin. Takhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.